Bab 514. Lama tidak bertemu. Melihat Geraldine menutup telepon, Marolin mengerutkan kening. Apakah kamu tidak mengerti apa yang aku katakan? Marolin jelas sedikit marah. Dia sudah menjelaskan kepada Geraldine bahwa seharusnya tidak ada rahasia dalam penyelidikan Jerry Yang. Geraldine malah langsung menutup telepon Yorusun. Geraldine dengan cepat menjelaskan, "Ayah, tolong jangan marah. Aku tahu bajingan Yorusun adalah rubah yang licik. Jika aku mendengarkan omong kosongnya dengan sabar, dia akan berpikir bahwa kita memerlukan bantuannya. Hari ini dia yang lebih dulu menyerah pada musuh, malah hanya satu orang bawahan Jerry yang memaksanya berlutut dan meminta maaf di depan umum. Sekarang dialah yang meminta kita untuk bekerja sama baru benar. Aku punya cara untuk berurusan dengan Yorusun ayah, jangan khawatir, aku pasti akan menyelidiki dengan jelas latar belakang Jerry Yang." Setelah mendengar penjelasan Geraldine, kemarahan Marolin menghilang, dan dia sedikit mengangguk. "Baik, aku akan menyerahkan masalah ini padamu. Ingat kata-kataku, sebelum mengetahui identitas latar belakangnya dengan jelas, tolong jangan menyerang." "Baik, ayah," jawab Geraldine. Jerry yang tidak tahu bahwa keluarga Lin dan keluarga Sun sedang mencoba yang terbaik untuk menyelidikinya. Saat ini, dia telah membawa Lesikin dengan pesawat terbang kembali ke Jiangsu. "Suamiku, jika kamu memperlakukan keluarga Lin dan keluarga Sun seperti ini hari ini, mereka pasti tidak akan melepaskanmu." Di dalam pesawat, Lesikin berkata dengan cemas. Jerry yang berpura-pura tersenyum dengan santai, "Jangan khawatir, jika aku bilang baik-baik saja maka akan baik-baik saja, apakah aku pernah membohongimu?" Jerry yang tentu saja tahu betapa berbahayanya menyinggung 2 dari 8 keluarga besar kota Yan pada saat yang bersamaan. Tapi ini hanya untuk orang biasa, di matanya 8 keluarga besar kota Yan tidak lebih dari keluarga kaya dengan sedikit sumber keuangan. Dia bisa meratakan 8 keluarga besar kota Yan dengan satu kaki. Namun, 8 keluarga besar kota Yan memiliki latar belakang yang dalam, dan sumber daya keuangan di tangan mereka juga mencengangkan. Jika ada keluarga kaya yang benar-benar musnah begitu saja, perekonomian seluruh Kyushu sangat mungkin akan mengalami perubahan yang besar. Pada saat itu, orang biasalah yang akan menderita. Sebagai penjaga Kyushu, dia tidak hanya melindungi negara ini, tapi juga rakyat negara ini. 3 jam kemudian, pesawat mendarat perlahan di Bandara Internasional Jiangsu. Begitu turun dari pesawat, ponsel Lesikin berdering tanpa henti, semuanya merupakan pengingat panggilan masuk. Lesikin tiba-tiba mendapat firasat buruk, dan saat dia akan menelepon kembali, ponselnya berdering lebih dulu. "Apa yang terjadi?" Lesikin bertanya dengan suara yang berat. Tidak tahu apa yang telah dikatakan pihak lawan, tetapi raut wajah Lesikin menjadi semakin jelek, dan akhirnya berkata, "Baik, aku akan kembali ke perusahaan sekarang." "Apa yang telah terjadi?" Melihat Lesikin menutup telepon, Jerry yang baru bertanya. "Sesuatu terjadi di perusahaan, aku harus menghadapinya sendiri sekarang, jangan khawatirkan aku, pulanglah lebih dulu." Lesikin berjalan pergi dengan cepat sambil berbicara. Melihat tatapan cemas Lesikin, itu jelas bukan masalah kecil. Tetapi Lesikin sangat mandiri, terutama dalam hal pekerjaan, kecuali dia menemukan sesuatu yang tidak dapat dia selesaikan, dia tidak akan pernah mencari Jerry Yang. Lesikin langsung pergi ke grup Sanhe, sementara Jerry yang kembali ke puncak awan. "Ayah." Begitu sampai di rumah, Happy berlari dengan bersemangat, "Ayah, hari ini kakek dan bibi membawaku ke kebun binatang. Aku melihat banyak binatang. Aku juga pergi ke akuarium dan melihat hiu besar yang lebih besar dari ayah." Jerry yang memanfaatkan situasi ini dan memeluk Happy. Awalnya dia mengira Happy akan marah karena dia telah tidak menepati janjinya untuk bergegas kembali. Jelas, setelah bermain di kebun binatang dan akuarium sepanjang pagi, sekarang telah bersemangat, seperti masih ada yang mau diceritakan. Davidkin menatap Happy yang penuh semangat, wajahnya penuh senyuman. "Ayah, di mana Yumi?" Jerry yang tiba-tiba bertanya. "Yumikin juga sedang istirahat hari ini, biasanya jika Lesikin sedang sibuk, Yumikin akan menemani Happy."
David Kin berkata, sekitar setengah jam sebelum kamu pulang, dia kembali ke perusahaan, mengatakan bahwa perusahaan telah mengalami beberapa masalah. Ngomong-ngomong, di mana Lacey? David Kin bertanya lagi. Jerry yang tiba-tiba mendapat firasat buruk, grup Sanhe dalam masalah, dan cabang grup Yanchen di Jiangsu juga bermasalah. Sepertinya sedikit kebetulan. Lacey juga kembali ke perusahaan. Jerry yang tidak banyak menjelaskan. Pada saat ini, ponsel David Kin juga berdering. Setelah dia menjawab panggilan, raut wajahnya tiba-tiba berubah, dan dia berdiri dengan tiba-tiba, "Baik, aku akan kembali ke perusahaan sekarang." Setelah menutup telepon, David Kin mengambil kunci mobil di atas meja kecil sambil mengenakan mantelnya, dan berkata kepada Jerry Yang, "Aku serahkan Happy padamu, aku akan kembali ke perusahaan lebih dulu." Setelah kata-kata itu jatuh, David Kin sudah keluar dari ruangan. Segera, hanya tersisa Jerry Yang dan Happy berdua di rumah. Jerry Yang tidak mengerutkan kening. Hanya dalam setengah jam, grup Sanhe, grup Yanchen, dan bahan bangunan Longhe semuanya dalam masalah. Ini benar-benar terlalu kebetulan. Apalagi, industri-industri ini sekarang di bawah namanya sendiri. "Ayah, Happy sedang berbicara denganmu, mengapa kamu tidak menanggapi Happy? Apakah kamu tidak menyukai Happy lagi?" Tiba-tiba terdengar suara Happy yang membuat Jerry yang kembali tersadar. Melihat Happy mengerucutkan mulut kecilnya, terlihat tidak senang. Jerry yang dengan cepat berkata, "Mengapa ayah tidak suka Happy? Katakan pada ayah, hewan kecil apa yang kamu lihat hari ini?" Mendengar Jerry yang menyebut binatang kecil, Happy langsung menjadi bersemangat lagi, dan berkata dengan gembira, "Aku melihat gorila dan panda besar, mereka sangat lucu." "Aku juga melihat." Happy terus berbicara, tetapi Jerry yang sedikit linglung, selalu merasa tidak benar. Namun, baik Lacey Kin maupun Yumi Kin tidak meminta bantuannya, berarti masalah ini masih dalam kendali mereka, jadi tidak perlu terlalu khawatir. "Ayah, Happy melihat nenek hari ini," kata Happy tiba-tiba. "Melihat nenek, di mana kamu melihatnya?" Jerry yang kaget, dan bertanya dengan cepat. "Di kebun binatang." Dia mendekati kakek dan berkata ingin pulang, tapi kakek menolaknya. Happy berbicara, matanya tiba-tiba memerah. Dia menatap Jerry yang berkata, "Ayah, bisakah kamu membiarkan nenek kembali ke rumah?" Hati Jerry yang tiba-tiba muram. Nenek yang disebutkan Happy adalah Yuri Zhou. Berdasarkan apa yang telah dilakukan Yuri Zhou, seharusnya masih menjalani hukumannya saat ini. Bagaimana dia bisa dibebaskan begitu cepat? Di antara mereka pasti ada masalah. Happy, bukan ayah tidak membiarkan nenek pulang, tapi dia telah melakukan kesalahan dan tidak dapat pulang untuk sementara waktu. Jerry yang memeluk putrinya, dan berkata dengan lembut. Meskipun Yuri Zhou tidak terlalu mengasuh Happy, tapi bagaimanapun juga telah melihat Happy tumbuh sampai umur 4 tahun. Dalam ingatan Happy, Yuri Zhou adalah neneknya. Yuri Zhou tiba-tiba menghilang begitu lama, dan tiba-tiba melihatnya lagi. Happy juga sedikit merindukannya. Namun, nenek berkata selama ayah setuju, dia bisa pulang, kata Happy dengan polos. Jerry yang berkata dengan serius, "Happy, apakah kamu masih ingat apa yang dikatakan ayah kepadamu? Jika kamu melakukan kesalahan, kamu harus membayar harganya." Nenek baru saja melakukan kesalahan sehingga ditangkap oleh paman polisi. Jadi, nenek tidak bisa kembali sekarang, dan dia hanya bisa pulang setelah dia memperbaiki kesalahannya. Jerry yang tidak tahu bagaimana menjelaskannya, jadi dia hanya bisa mengatakan ini. Happy mengerucutkan mulut kecilnya, air mata juga mengalir di matanya, dan masih ada sedikit kesedihan di wajahnya. Ini adalah pertama kalinya Jerry yang memberitahu Happy bahwa Yuri Zhou dibawa pergi oleh paman polisi. Di dunia Happy, hanya orang jahat yang akan ditangkap oleh polisi. "Ayah, apakah nenek orang jahat?" Happy bertanya sambil menahan air mata. Jerry yang tiba-tiba tidak tahu bagaimana menjelaskannya kepada anak kecil seperti ini, tetapi jika dia tidak mengatakan bahwa Yuri Zhou adalah orang jahat, Happy pasti akan tetap ribut menginginkan neneknya. Dengan hal-hal menjijikan yang dilakukan Yuri Zhou,
tentu ia dianggap sebagai orang jahat. Setelah ragu-ragu selama beberapa detik, Jerry yang mengangguk, nenek adalah orang jahat. Hua, Happy tidak bisa menahan tangis, aku tidak ingin nenek menjadi orang jahat. Melihat putrinya yang menangis, Jerry yang juga sangat sedih, sangat mudah baginya untuk membiarkan Yuri Zhou kembali, tetapi karena hal-hal buruk yang dilakukan wanita ini, dia tidak dapat memaafkannya. Namun, yang membuatnya bingung sekarang adalah, bagaimana Happy bisa bertemu Yuri Zhou di kebun binatang. Happy kelelahan karena menangis, dan tertidur dalam pelukan Jerry Yang. Jerry yang hendak menelepon untuk menanyakan, tetapi pada saat ini, ponselnya berdering. Ayah. Jerry yang menjawab telepon, tetapi tidak ada yang menjawab. Ayah, mengapa kamu tidak berbicara? Jerry yang bertanya lagi. Pada saat ini, suara yang akrab tiba-tiba terdengar, Jerry yang lama tidak bertemu. Bersambung.